saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kita akan mulai pada latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Maka dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Dalam dicetusnya bahasa Melayu, Riau, sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 lalu, perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini terus meningkat. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya akan sampaikan tentang rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, ada bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Yang kedua, apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan terutama di bidang pendidikan. Lalu selanjutnya tujuan yang akan kita ketahui yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan terutama di pendidikan. Selanjutnya saya akan memberikan pembahasan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia. Menurut Soeharto, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya, bahasa nasional Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang sebagai kebanggaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Alat mempersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang D, alat penghubungan antara budaya dan antar daerah. Yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. C. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan yang B. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan materi tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Agustus 2002. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu 1. Bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari. 2. Kelenturan fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Kaum cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air ini.
dari Sabang sampai Merauke. Dan Zekar misalnya, berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat menggantikan kedudukan bahasa Inggris di Asia. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang kedua, dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu bangsa yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Lalu, saran dari materi ini adalah sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut adalah referensi tugas yang telah saya buat. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.